Oke, share dulu sebentar untuk apa namanya menjelaskan tentang pengolahan data antropometri yang kemarin ya. Sebenarnya untuk pengolahan data antropometri yang kemarin itu beberapa kelompok itu sudah betul ya. Saya hampir eh, nggak hampir semua. Banyak kelompok yang betul dalam melakukan analisis. Hanya saja bermacam-macam apa namanya caranya gitu. Ya memang saya sengaja ya tidak membatasi pakai metode yang mana karena ya kita punya banyak tools ya boleh pakai SPSS. Kemarin ada yang sampai pakai log ya. Kemudian ada yang menggunakan Excel yang saya rekomendasikan. Nah, saya mungkin akan menjelaskan sedikit aja ya karena kemarin kan sudah dibahas ketika presentasi ya. Jadi, ketika kita punya data antropometri awal itu berupa data mentah, maka kemarin di awal ketika eh, kuliah antropometri kan sudah saya jelaskan bahwa data antropometri itu eh, harus normal kan gitu. Nah, tapi sebelum ke uji normalitas itu memang ada yang disebut sebagai uji keseragaman. Jadi uji keseragaman ini fungsinya untuk apa? Ya, karena keseragaman itu ya pasti menyeragamkan data ya. Atau kalau saya boleh menjelaskan bahasa gampangnya adalah supaya data kita itu tidak terlalu jauh dari apa namanya rata-ratanya atau simpangan baku yang kita pakai itu nanti tidak terlalu besar gitu. Maka kita pakai uji keseragaman. Sama nanti kalau misalnya ada data yang outliers. Data outliers itu data yang misalnya kan kalau antropometri itu ada data orang yang kecil banget gitu ya misalnya. Atau data orang yang besar banget gitu. Sedangkan teman-teman di sini juga kemarin ketika mata kuliah ketika bab antropometri juga paham bahwa kita ada yang namanya prinsip persentil ya. Di mana pada prinsip persentil itu kita mempertimbangkan dalam rumusnya itu ada rata-rata dan ada simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kalau misalnya data outliers itu kita biarkan pada data mentah kita, artinya tidak dibuang, maka itu nanti eh, simpangan bakunya jadi besar gitu. Nah, gimana Bu kalau simpangan dampaknya apa kalau misalnya simpangan bakunya itu menjadi besar. Nah, kalau simpangan bakunya itu menjadi besar, maka nanti resiko ke kalau misalnya kita mengambil persentil-persentil yang sangat besar atau sangat kecil gitu. Menyesuaikan untuk yang besar atau yang kecil. Nah, itu nanti range-nya atau perbedaannya itu menjadi jauh gitu. Nah, Bu, berarti kalau kayak gitu akan ada orang yang memang nggak bisa kita apa namanya nggak bisa kita pertimbangkan dong ukuran tubuhnya itu yang besar. Ya memang kan makanya kita pakai persentil itu kita ada persentil berapa kemarin paling rendah itu 2,5 ya. Kemudian paling tinggi itu adalah persentil 99. Artinya apa? Akan ada tetap orang-orang yang memang tidak bisa kita eh, apa ya namanya tidak bisa kita nyamankan gitu ya dengan rancangan kita 100% nggak bisa gitu. Kalau memang kita mau menyamankan 100% ya udah berarti populasinya itu kecil, kita tahu mereka itu data seragam semua dan kita ambil aja yang paling besar itu sebagai persentil besarnya gitu. Berarti nggak usah pakai rumus PAI 99. Nah, oleh karena itu menjadi penting kenapa kita melakukan uji keseragaman dan juga uji kenormalan dan nanti terakhir uji kecukupan. Nah, kemarin juga sudah sama-sama mengerjakan ya untuk kelompok-kelompok ya, walaupun ada kelompok-kelompok yang tidak kompak ya. Jadi ada di antara anggota kelompok yang tidak mau bekerja dan itu saya catat dan itu akan berbeda ya penilaiannya dengan yang mengerjakan. Nah, di uji keseragaman kemarin caranya juga sudah dibahas kemarin.
mulai dari menghitung rata-rata, kemudian standar deviasi, kemudian kita menentukan BKA dan BKB. Kemudian dari sini nanti kita cukup melihat saja dari nilai maksimum dan minimum dari data yang kita punya. Selama nilai maksimumnya itu masih berada di antara BKA dan BKB, maka data kita seragam. Minimumnya juga masih berada di antara BKA dan BKB, berarti dia seragam. Kecuali data maksimumnya itu lebih dari PKA atau data minimumnya kurang dari PKB, maka kita cari data kita yang maksimum itu yang mana dihapus. Atau misalnya yang outliers itu yang minimum, berarti data minimumnya kita cari, lalu kita hapus. Nah, sampai akhirnya nanti kita ketemu data yang seragam. Ya, data yang seragam. Harus diperhatikan bahwa data yang seragam itu bukan data yang angkanya sama semua. Ya, homogen semua itu enggak. Jadi data seragam itu adalah data yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang mau kita capai. Ya, kan kemarin sudah ada rumusnya ya. BKA-BKB itu rata-rata plus minus K kali alfa. Di mana sorry, standar deviasi. Di mana K itu bergantung dari tingkat kepercayaan yang kita pilih, kan gitu. Maka semakin tingkat kepercayaannya itu tinggi, harusnya range BKA dan BKB-nya itu akan semakin besar. Ya, sebaliknya kalau apa namanya tingkat kepercayaan kita rendah, maka range BKA BKB-nya akan cenderung kecil. Artinya data yang masuk ke kita itu semakin sedikit, ya kan? Semakin sedikit data berarti semakin tidak mewakili populasi. Sebaliknya, kalau datanya besar berarti semakin mewakili populasi, kan gitu. Nah, kemudian eh apa tadi uji keseragaman ya. Jadi uji keseragaman itu bukan datanya seragam sama semua enggak, tapi bagaimana kita menentukan data mana yang masih diizinkan kita ambil sesuai dengan eh, standar deviasi atau simpangan baku yang diizinkan untuk tingkat kepercayaan yang kita pilih. Misalnya, kita mau data dengan tingkat kepercayaan 95%. Itu artinya dengan tingkat kepercayaan seperti itu berarti range yang diperbolehkan terhadap standar deviasi terhadap apa namanya standar deviasi dan juga rata-ratanya menjadi berapa gitu. Jadi kalau misalnya eh, kita nggak ngasih uji keseragaman ya sudah berarti data mentah atau data apapun itu ya tadi ya nggak hmm, kita tidak membatasi data hanya datanya terlalu lebar. Nanti kalau misalnya dipakai untuk membuat atau menghitung persentil, ya itu tadi bisa ada gap yang besar banget antara ukuran yang kecil sekali dengan ukuran yang besar sekali. Itu ada gap yang sangat besar gitu. Nah, apakah ini salah, Bu? Ya sebenarnya kalau kita mau 100% menampung mereka yang terlalu kecil dan terlalu besar itu ya sah-sah saja, nggak masalah. Cuma ketika kita belajar tentang desain produk, kita tidak hanya ingat ya, ergonomi itu tidak hanya mengutamakan tentang kenyamanan, tapi juga efisiensi yang terakhir. Maka kita juga harus memperhitungkan efisiensi si produk ini gimana. Peluang si produk ini dipakai oleh orang yang tubuhnya besar banget itu gimana. Maka kita juga mempertimbangkan masalah persentil itu kan. Nah, jadi kalau besar banget berarti kan bahan baku yang dibutuhkan juga semakin banyak sehingga nggak efisien juga ini produk kalau dibuat dan kalau dijual pun pasti nggak murah gitu. Nah, untuk yang uji keseragaman seperti itu ya, biasanya setelah uji keseragaman itu nanti akan ada pengurangan data kalau memang ada data yang sifatnya outliers atau tidak seragam. Nah, setelah itu baru dilakukan uji kenormalan. Uji kenormalan ini juga sudah saya jelaskan pada materi antropometri. Dia wajib hukumnya ya kalau di data antropometri. Mungkin ini berbeda kalau misalnya teman-teman penelitian itu terkait dengan kuesioner untuk analisis faktor. Misalnya teman-teman mau melakukan penelitian tentang
Saya yang kemarin di K3 itu apakah kedisiplinan, lingkungan kerja, dan peraturan itu berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap aturan K3 misalnya. Nah, kayak gitu, itu kan biasanya pakai kuesioner. Dan itu biasanya kadang gitu kita temui ada kondisi data yang kita kumpulkan dari kuesioner itu tidak normal. Nah, kalau yang begitu-begitu itu, eh, teori-teori yang sekarang ya, kalau yang dulu saya waktu S1 itu ya tetap aja harus gimana caranya normal gitu. Tapi kalau yang sekarang itu ada analisis lain gitu. Jadi kalau data nggak normal gimana? Ya nggak apa-apa. Kita coba analisis lain dengan atau analisis dengan metode lain dalam eh, statistik. Jadi memang data kuesioner itu tidak harus normal. Tapi kalau untuk antropometri itu harus normal. Dan saya juga sudah bilang kalau kita mengumpulkan data antropometri itu hampir tidak pernah ketemu sih sebenarnya data itu nggak normal gitu. Kecuali data kita sangat sedikit. Nah, mungkin itu tidak normal ya, mungkin. Tapi kalau data kita itu berkisaran minimal 30, itu biasanya ya normalitas itu menjadi sesuatu yang mudah gitu dan pasti di dalam antropometri. Nah, kemarin cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya kan kemarin saya menggunakan prinsip ini ya di dalam Excel, yaitu jika X hitungnya kurang dari X tabel, maka dia normal. Jika lebih besar dari X tabel, maka dia tidak normal. Ada beberapa referensi yang mengatakan berbeda. Kalau sama gimana, Bu? Ada ada referensi yang mengatakan kalau sama itu ada yang bilang tetap normal, tapi ada yang bilang juga tidak normal, gitu. Tapi kalau saya, selama saya membimbing skripsi, selama saya mengerjakan tugas-tugas statistik dan membaca referensi, kok jarang sekali ya ditemukan X hitung tuh sama dengan X tabel gitu. Pasti ada perbedaan koma lah. Nah, tapi beberapa referensi yang saya baca juga lebih banyak yang mengatakan kalau sama dengan itu cenderungnya tidak normal. Jadi bukan normal. Normal itu jika X hitungnya kurang dari X tabel. Begitu ya, semudah itu. Nah, untuk dapat X tabel gimana? Nah, kemarin untuk X tabel itu kan ada yang pakai rumus ya, kayak misalnya ini, dia pakai rumus. Kemudian ada juga yang pakai apa namanya tabel C-square. Harusnya sama saja. Jadi kalau misalnya pakai rumus itu pakainya ini CINV 0,05 itu adalah tingkat ketelitiannya, kemudian AP58 itu adalah degree of freedom-nya itu atau nilai DF-nya. Nah, itu nanti akan ketemu X kuadrat tabel. Dari situ bisa dibandingkan eh, normal atau tidaknya. Oke, ini yang uji kenormalan ya. Nah, yang uji kecukupan kemarin juga rata-rata sudah betul semua. Ini tuh rumus yang sangat populer untuk uji kecukupan data. Ya, meskipun ketika teman-teman nanti ambil apa namanya skripsi yang berhubungan dengan kuesioner, teman-teman itu akan tetap menentukan kira-kira di proposal ya, kira-kira saya butuh responden berapa gitu. Nah, responden itu gitu dihitungnya kan bukan pakai uji kecukupan dong pasti. Jadi dihitung berdasarkan populasinya saya berapa, saya mau pakai error berapa atau beda-beda rumusnya. Atau saya mau apa namanya pakai tingkat kepercayaan atau tingkat ketelitian berapa. Nah, di situ nanti baru muncul berapa seharusnya sampel yang saya ambil. Nah, dari sampel itulah nanti baru bisa kita uji apakah sampel itu cukup atau tidak. Hmm. Kenapa bisa ada sampel yang tidak cukup? Nah, biasanya sampel itu nggak cukup karena data yang diambil pada sampel itu sangat fluktuatif atau sangat berbeda, heterogen sekali. Sehingga kita butuh data yang lebih banyak untuk memastikan bahwa data itu menggambarkan populasinya dengan tingkat kepercayaan yang kita pilih. Gitu ya. Jadi, ini kemarin rumusnya juga sudah pada betul semua ya sebenarnya dan
N ini adalah data yang kita punya, N aksen itu adalah apa namanya data yang seharusnya atau yang direkomendasikan. Jadi kan misalnya sebenarnya cuma butuh 8 data, tapi kita punya 30 data. Ya udah cukup kan pasti. Nah ini bahkan ini hanya butuh 4 data aja nih untuk panjang kepala sebenarnya. Sudah dinyatakan cukup, tapi kita mengumpulkan sampai 25. Ya nggak apa-apa gitu kan kita melakukan 3 uji ya gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk review apa namanya olah data antropometri? Ada? Silakan yang mau bertanya. Yang kemarin, Mohon izin Ibu, oh, tanya Ibu. boleh. Untuk tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian itu dibebaskan pada kita ya Bu ya, untuk mengambil angkanya berapa begitu ya Bu? Hmm, ya betul Pak. Jadi biasanya kalau kita untuk penelitian itu nggak jarang sekali ada yang apalagi S1 itu jarang sekali ambil yang 99%. Keren sekali kalau S1 ambil 99%. Biasanya pilihannya antara 90% atau 95%. Ya, kalau tingkat ketelitian itu kan berarti sisanya ya. Kalau tingkat kepercayaan itu kan menggambarkan seberapa yakin kita bahwa data kita itu benar menggambarkan populasi. Sedangkan sisanya 5% tingkat ketelitian itu kan artinya adalah seberapa error itu mungkin akan terjadi pada data kita ketika menggambarkan populasi yang kita teliti gitu. Jadi kalau yang tingkat kepercayaan itu seberapa yakin kita bahwa data itu bisa menggambarkan populasi, kalau ketelitian itu seberapa besar error yang mungkin bisa terjadi gitu. Nah, itu tergantung kita, tergantung kita. Tapi kalau misalnya untuk S1 saran saya di angka 95% itu tingkat kepercayaannya. Dan ini ya harus dipahami ya. Biasanya kalau di Sempro itu pasti ditanya, kenapa kok pilihnya tingkat kepercayaan 90%, 95%? Kenapa nggak 90% aja atau 99% aja gitu. Nah itu silahkan, itu boleh apa namanya sebenarnya enggak salah juga kalau misalnya kita mau ngambil 99%. Dan mahasiswa juga boleh coba-coba misalnya kalau saya pakai tingkat kepercayaan 99% tuh terhadap populasi itu sebetulnya sampel berapa? Kalau pakai tingkat kepercayaan 99% kok sampelnya cuma 100 misalnya ya udah gas aja kalau saya. Tapi kalau dengan kepercayaan 99% itu datanya sampai 1000 atau 500, nah itu mending nggak usah gitu karena ya itu tadi ya mungkin ada kesulitan dalam pengumpulan data, responden yang sulit ditemui dan lain-lain itu bisa menjadi alasan sih. Yang penting alasannya itu jangan biar penelitiannya cepat selesai ya. Itu bukan alasan yang baik gitu ya untuk disampaikan. Itu Pak Aryono Setiaji, Pak Aji ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Lagi deh Bu, tanya lagi boleh Bu? Boleh, boleh Pak. Oke, jadi yang ada dua lagi sih Bu. Penasaran saja. Yang pertama, ketika kita masih punya data awal, misalnya data awalnya 30, lalu kemudian kan kita sudah ketemu rata-rata awalnya nih Bu. Sebelum ketemu BKA dan BKB, maka rata-rata awalnya kan sudah ketemu. Lalu ternyata Hmm. ada data yang di luar range, maka kan kita harus hapus tuh Bu. Nah, Hmm. ketika dihapus menjadi misal datanya 25 seperti dalam contoh Ibu itu ambil data rata-rata barunya itu menjadi tetap di 30-nya atau mengikuti yang 25 tadi rata-rata terbaru Ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sekalian terus terang untuk membaca chi-square table itu boleh enggak Bu nanti di apa namanya diajarkan pada kita sejenak begitu Ibu. Ada contoh chi-square tabelnya, kemudian kita belajar cara membaca begitu Ibu. Terima kasih Bu Anita. Oke. Kalau yang apa tadi rata-rata ya. Jadi kalau rata-rata itu ya menyesuaikan setelah data dihapus, Pak. Jadi
Dan kalau pakai Excel kan kemarin sudah otomatis ya, ketika kita menghapus data, menghapus itu artinya tidak mengganti dengan angka nol ya, tapi menghapus kosong, maka rata-ratanya akan menyesuaikan gitu. Oke, Dan baik-baik. termasuk jumlah data juga. Nah, terus untuk pembacaan apa namanya tabel ya G-square. Nah, ini saya kebetulan tidak punya apa Pak namanya tabelnya, tapi coba saya search sebentar. Sebenarnya bacanya mudah kok Pak. Kemarin kan beberapa ada yang sudah apa namanya presentasi itu kan sudah menunjukkan ya untuk pembacaan tabel Chi-square. Coba sebentar. Bisa boleh Bu kalau lama. Ini karena ya kecil sekali ya kalau di web. Bu Anita boleh Pak share? Panji, ya boleh Pak yang punya Ya. tabel Chi-square ya silakan daripada saya download. Soalnya Ya, saya siap. anu sih apa namanya bukan pengampu statistik, saya nggak mengoleksi tabel Chi-square. Nah, Izin plus, Bu. teman-teman juga bisa Pak langsung Izin plus share. Bu, Oh iya, maaf. saya stop dulu sebentar. Sorry, sorry Izin, Pak. izin, izin. Siap. Ya, aduh, saya nggak bisa stop Pak. Oke. Nah, jadi kalau untuk uji kenormalan itu juga teman-teman bisa pakai SPSS juga bisa dengan membaca grafik. Nah, ini di samping ini Ini ya, kemarin siap, kelompoknya betul. Pak Panji ini sudah pakai apa Sisi namanya square. tabel Chi-square. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah nilai DF-nya. Ya, DF itu kemarin sudah muncul di dalam tabel nilainya berapa. Nah, yang di atas itu adalah tingkat, sorry, alfanya atau tingkat ketelitiannya. Nah, kalau kita pakai 0,05, ya berarti yang di bagian 0,05. Tinggal ditarik aja, Pak. Misalnya 27, ketemunya adalah 40,11327. Nah, segampang itu. Tuh, dan kalau apa namanya pakai rumus Excel tadi ya pakai CINV dalam kurung tadi DF koma nilai degree of freedomnya ya itu tadi ya 0,05 sorry alfa atau tingkat ketelitiannya koma degree of freedom atau DF-nya begitu Pak Aji. Terima kasih Bu Anita, Mas Ya, Panji. terima kasih Pak Panji sudah membantu. Excelnya menarik sekali tadi punyanya Mas Panji tadi. Ya, iya Pak. Jadi eh, itu untuk apa namanya olah data antropometri ya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan tentang olah data antropometri, aman ya. Yang lain ya. Untuk antropometri yang kemarin memang belum saya sentuh untuk persentil ya. Sebenarnya goals praktikum antropometri itu sampai menentukan ketika kita sudah punya ukuran fixnya dengan rata-rata segitu, kemudian standar deviasi segitu. Nah, keputusan selanjutnya adalah kita mau pakai persentil yang mana. Ya, misalnya kita mau buat kursi, maka lebar pinggulnya mungkin kita pakai persentil orang gede. Misalnya kita ambil yang eh, 90. Tapi nanti misalnya untuk ukuran apa namanya misalnya tinggi klopidel atau tinggi kursi, mungkin kita pakai ukuran rata-rata gitu. Terus nanti ukuran yang orang kecilnya mungkin kita pakai untuk bagian apa ya lebar bahu misalnya karena lebar bahu misalnya nggak terlalu penting bahunya kita napak semua di apa namanya sandaran gitu yang penting ada sandaran yang bisa menopang punggung misalnya nah itu juga kita belum sampai ke sana kemarin ya cuma di materi saya kan sudah saya sampaikan bahwa goals dari antropometri itu sampai menentukan kita mau pakai persentil berapa ketika kita mendesain produk. Nah, ini yang menjadi pembeda ya antara desain produknya orang teknik industri sama mungkin desain produknya orang teknik mesin. Kalau teknik mesin, dia memang fokus ke fungsional. Ya, kita juga fungsional, tapi kita menambahkan hal-hal yang sifatnya
ergonomis tadi. Ya kan kita dari awal sudah bilang ya, benda-benda yang ergo itu mengarahnya ke kesehatan kan gitu. Jadi untuk mengurangi yaitu apa namanya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, maka harus ada alat-alat yang dipakai oleh operator itu yang mendukung ke arah kesehatan, bukan semata-mata fungsional untuk meningkatkan produktivitas. Nah, disitulah letak bedanya perancangan produk anak teknik mesin dengan teknik industri. Demikian juga kalau kita bicara perancangan produknya anak desain interior atau teknik arsitektur sama teknik industri apa gitu. Mungkin kalau arsitektur sama desain interior itu juga belajar ergonomi sama. Cuma bedanya ergonomi mereka itu eh, adalah kesehatan dan seni gitu. Nah, kalau kita kesehatan dan fungsional atau produktivitas tuh. Jadi tujuannya sudah beda. Kalau desain interior sama arsitektur itu ergonomi sehat iya, tapi cantik gitu. Kalau kita cantik itu ke belakang apa? Belakang gitulah. Cantik tapi nggak meningkatkan produktivitas ya sama aja kan gitu. Nah, itu. Jadi kalau ada penelitian atau skripsi yang kemarin ada yang masuk itu merancang alat, terus merancang alatnya itu fungsional aja ngejarnya. Jadi kalau nggak salah itu ada yang untuk pengeboran di apa namanya di bau apa sih mining ya kalau nggak salah kan ngebor tuh di dalam terus ada alat bantu gitu semacam derek lah terus eh, yang dirancang apa gitu ya itu Bu alat dereknya lah oke alat derek ini membutuhkan data antropometri atau enggak sih Bu jadi cuman bawa aja bawa orang ya udah sekotak itu ya segitu lebarnya lah terus buat apa penelitiannya ya itu maksudnya itu hanya fungsional kalau tidak apa menambahkan faktor safety atau menambahkan faktor ergonomika atau tidak menambahkan faktor yang lain yang menjadi kontributor body of knowledge-nya teknik industri ya itu berarti penelitian teknik mesin gitu kalau saya ya jadi dan itu beberapa dosen juga sudah paham jadi kalau sudah nyemplung ke teknik industri itu nggak bisa kita satu BOK aja paling ngerancang mesin aja nggak bisa. Jadi harus dipadu-padankan dengan faktor lain yang itu bisa menjadi cut off-nya. Jadi oke nggak cuma produktivitas tapi biaya murah. Oke nggak cuma biaya murah tapi ini menyehatkan dan yang lain. Gitu kira-kira ya. Jadi ini untuk olah data praktikum antropometri ya. Baik. Selanjutnya saya sedikit menjelaskan atau melanjutkan ya materi biomekanika. Sebentar aja. Jadi sebenarnya ini materinya nanti masih ada lanjutannya, tapi nanti saya lanjutkan setelah UTS aja, karena ini sudah masa-masa UTS ya. Jadi nggak apa-apa lah gantung materinya. Oke. Kemarin saya sudah menjelaskan ya pengantar biomekanika secara teori, secara konsep sudah. Nah sekarang kita langsung masuk ke area hitung-hitungan. Ini sih. Nah ini. Nah, jadi kalau kita mau melakukan analisis biomekanika, itu caranya ada tiga kalau di dalam ergonomi ya. Yang pertama itu kita menghitung besarnya gaya yang bekerja pada otot. Yang kedua itu melakukan analisis RWL atau recommended weight load. Yang ketiga itu bisa menggunakan reba rula owas ya. Yang ini juga hitung-hitungannya mudah banget kalau kita sudah punya ErgoVelo, aplikasi yang open source yang bisa kita install di laptop masing-masing. Dan kayaknya masih memungkinkan sih untuk Windows yang sekarang gitu ya. Maksudnya kan kalau kayak apa sih namanya tuh software yang lama banget itu teknik industri itu kok harus XP gitu ya, harus yang XP. Akhirnya kita harus punya software bantu. Tapi kalau yang ErgoVelo itu enggak, jadi bisa. Dan saya sampaikan dulu bahwa analisis biomekanika ini fungsinya adalah untuk memastikan apakah proses mengangkat atau proses material handling itu aman atau enggak gitu. Jadi nanti teman-teman jangan apa namanya? Jangan penelitian cuma analisis biomekanika ya. Jadi maksudnya analisis biomekanika itu cek-cek ini suara saya masuk gak ya? Masuk, Bu. Masuk. Ya, oke kok ini volumenya kok nggak jalan.
Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ambil skripsi, jangan cuma kayak gini, analisis postur kerja dengan reba dan rula. Itu baru nemuin eh, posturnya bermasalah gitu. Nah, fokus kalau skripsi itu fokusnya ke nyari solusi gitu. Jadi kalau udah tahu ada masalah kayak gini, solusinya apa? Nah, itulah yang kita cari. Jadi dalam teknik industri itu untuk cari sebab itu ada metodenya, untuk nyelesain masalah juga ada metodenya gitu. Tapi teman-teman nggak usah mikir yang wah pusing ya Bu, berarti mix method gitu. Untuk penyebabnya cari pakai metode ini, untuk solusi metode ini, metode ganda gitu seakan-akan enggak. Jadi sebenarnya kalau di kita saya apa namanya, sampaikan ya kalau untuk nyari penyebab akar masalah itu tidak perlu pakai apa namanya metode yang terlalu rumit gitu ya. Kecuali memang harus diukur kayak misalnya human error. Itu kan seberapa tinggi tingkat human error memang harus kita ketahui untuk mengetahui apakah ini urgent diperbaiki atau enggak. Kemudian kayak misalnya hazard itu bahaya, resikonya kayak gimana. Terus ini misalnya apakah proses mengangkat yang dilakukan oleh seseorang itu sebahaya itu sehingga perlu dilakukan penanganan segera. Kan ini diukur gitu. Tapi kalau misalnya mencari penyebab kayak misalnya breakdown mesin, skripsi hanya mencari penyebab breakdown mesin itu nggak bisa gitu ya. Nah, ketemu dulu dong breakdown mesin penyebabnya apa, kita selesaikan satu aja akar masalah itu untuk satu judul skripsi. Nah, oke, saya mulai dari analisis menggunakan gaya ya. Jadi mungkin teman-teman ahli jenjang agak bingung ya kalau masuk ke sini. Jadi ini itu adalah perhitungan yang menggunakan konsep momen ya atau torsi. Nah, kalau teman-teman teknik mesin mungkin nggak asing ya dengan prinsip torsi. Jadi kalau kita belajar momen gaya itu kan sama dengan apa namanya gaya momen sama dengan gaya dikali jarak. Ya. Momen itu biasanya ada satu titik poros, kemudian pembebanan beban itu dilakukan beberapa meter atau beberapa senti lah dari titik poros itu. Nah, langsung saja. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita menarik katrol, ya katrol gambarnya seperti ini. Katrol itu akan memberikan eh, gaya narik ke atas, ya sebagai gaya eh, gaya pembebanannya dia. Dan tangan kita ketika kita melakukan gerak menarik, maka kita melawan gaya si katrol yang ke atas itu dengan tarikan kita yang ke bawah. Maka kita bisa lihat di sini bahwa L atau load-nya itu mengarah ke atas. Nah, otot yang bekerja ketika kita menarik katrol itu adalah otot bagian belakang ya, atau otot tricep yang di bagian belakang. Nah, terus titik tumpunya itu ada di mana? Nah, jadi kalau kita bicara momen torsi atau momen gaya itu ada yang namanya titik tumpu di situ. Nah, titik tumpunya itu ada di bagian siku, siku kita, tetapi bukan di tricep atau bicep. Jadi di tulangnya, di tengah-tengah ya. Nah, maka di sini ada tanda segitiga kecil ini yang menyatakan tumpuan. Nah, kalau dalam biomekanika itu diasumsikan ada jarak antara otot tricep kita dengan tulang dan ada jarak antara load ini dengan tulang sebagai titik tumpu. Ya, kalau di sini kita lihat apa namanya R besar itu menunjukkan jarak antara load bebannya, artinya tali ini ke titik tumpu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan itu F, maka berapa gaya yang diterima oleh otot tricep kita? Nah, maka berlakulah rumus momen gaya. Ya, rumus momen gaya itu adalah sigma M itu sama dengan nol. Ya, atau eh ini L dikali R, F dikali R itu kalau dijumlahkan tuh hasilnya nol. Nah, cuma teman-teman harus perhatikan di sini ada satu konsep yang perlu dipahami. Jadi kalau kita belajar momen itu kita belajar tentang arah ya. Jadi kalau misalnya eh
misalnya kita lihat L itu mengarah kepada titik tumpu, itu arahnya kan berlawanan, arah jarum jam. Sedangkan F ini kalau kita bawa ke arah titik tumpu, dia searah jarum jam. Maka di dalam perhitungan momen itu ada satu kaidah. Dan kaidah ini boleh berbeda setiap orang asalkan konsisten. Misalnya, setiap arah gayanya terhadap titik tumpu itu adalah berlawanan arah jarum jam, maka saya anggap itu negatif misalnya. Ya, tapi kalau searah jarum jam, maka dia positif. Teman-teman juga bisa kebalikan dari saya boleh. Jadi misalnya berlawanan arah jarum jam dianggap positif, searah jarum jam dianggap negatif. Itu juga boleh, sah-sah aja. Asalkan konsisten terus sampai akhir perhitungan. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini kan kalau misalnya F dikali R, ini kalau misalnya kita jabarkan di awal ya, ini tuh sebenarnya seperti ini. F dikali dengan R, kemudian ini R kali R itu menjadi minus, yang semula plus, aduh kok ngoret ya, menjadi kok nggak enak banget ya nulisnya. Nah, aslinya seperti ini, sama dengan nol. Nah, karena R sama L-nya itu pindah ruas, jadi dia berubah menjadi positif. Sehingga bisa dihitung F sama dengan R kali L besar dibagi R kecil. Itu rumus dari F-nya. Yang ini itu sama. Jadi kalau misalnya ini bedanya apa? Ini bebannya ke bawah. Jadi dia memberikan gravitasi ke bawah bebannya. Terus loadnya itu mengarah ke bawah panahnya. Nah, F-nya itu tetap ke atas. Perhatikan titik tumpunya itu di belakang atau di sep. Nah, dengan cara yang sama, maka kita dapat rumus yang berbeda. Oke. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak ya? Sebelum saya ke slide selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, ini contoh permodelan biomekanika ketika ada seorang mengangkat beban seperti ini, kemudian diminta untuk menghitung sebenarnya F bicepnya berapa. Gitu. Ini dia membawanya dengan dua tangan ya. Berarti tangan kiri dan tangan kanan diasumsikan gayanya sama atau seimbang. Dengan cara yang sama, maka nanti kita bisa memperoleh nilai F-nya, F bicepnya. Cuma di sini sudah given. Jadi given itu F lengan. Jadi eh, diasumsikan bahwa lengan kita itu punya berat yang dia apa namanya punya gravitasi ke bawah atau punya gaya ke bawah. Sehingga diperhitungkan F lengan kita adalah 10 Newton. Ini Newton ya dalam Newton. Jadi kalau kita ngomongin Newton tuh berarti kilo kali 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau dikilokan berarti bendanya ini beratnya 15 kilo, lengan kita itu beratnya 1 kilo gitu. Nah kemudian ini jarak-jaraknya ini juga sudah given ya di soal. Kalau di penelitian, kalau misalnya teman-teman melakukan penelitian ini ya nggak bisa given, ya harus ngitung gitu. Harus mengukur sendiri tangan orangnya berapa panjangnya, kemudian jaraknya ke titik tumpu berapa begitu. Nah, kemudian dari sini kita melakukan perhitungan seperti ini. Ya, jadi sigma M harus sama dengan nol, di mana tadi kita melihat bahwa yang kita hitung itu adalah F bisep melibatkan perhitungan 3F. Jadi yang pertama itu F benda 150 terhadap 32, yang kedua F lengan yaitu 10 Newton terhadap 15 jaraknya, dan yang ketiga itu F bisep terhadap 2 cm. Nah, perlu diperhatikan bahwa satuan Newton itu kan tadi saya sudah bilang ya, meter per sekon kuadrat berarti satuannya meter kalau Newton. Nah, maka besarnya apa namanya jarak ini harus dibawa semua ke meter gitu. Maka di sini bisa kita hitung eh, ini sudah saya jabarkan ya di awal M bisep itu positif. Saya pakainya positif walaupun kita lihat di sini ya F bisep itu eh
F bisep itu kan ke arah sini ya. Nah, dia berlawanan arah jarum jam. Saya pakai berlawanan arah jarum jam itu positif. Nah, kalau teman-teman pakai negatif silahkan. Nah, ini F lengan ini negatif. Apa namanya? Searah jarum jam, tapi saya pakainya negatif gitu. Nah, ini negatif, ini negatif. Jadi asal konsisten aja, nggak masalah bolak-balik. Nah, kemudian tinggal dimasukkan jaraknya masing-masing. Ini tadi juga sudah ada F-nya. Tinggal dicari F bisepnya berapa. Dan ketemu F bisep operatornya adalah di sini tertulisnya 2475 Newton. Artinya apa? Sebenarnya gaya yang diterima oleh F bisep itu adalah 2475 Newton gitu. Jadi kalau eh, Ki- sebenarnya gini, kalau perhitungan ini kan belum selesai ya, kita belum bisa justifikasi apakah eh, orang itu mampu atau berlebihan atau enggak beban ini untuk orang tersebut. Kecuali kita sudah bisa mengukur berapa kemampuan otot bisepnya itu mengukur. Nah, kalau di lab ergonomika itu sementara itu kan baru ada alat itu untuk mengukur otot genggaman tangan ya. Jadi kalau untuk otot bisep itu kita belum ada gitu. Dan untuk mengukurnya itu alatnya itu juga saya masih bertanya-tanya ya sampai sekarang sebenarnya kalau untuk mengukur hanya otot bisep aja itu pakainya apa gitu. Ya nanti teman-teman mahasiswa di sini kalau mungkin ada informasi ya. Jadi selama ini kalau ada paper-paper nanti teman-teman bisa baca. Paper-paper yang seperti ini itu mereka punya acuan gitu. Jadi kalau misalnya F bicepnya sudah lebih dari sekian Newton itu berarti sudah tidak aman. Atau F tricepnya itu sudah lebih dari sekian Newton itu berarti sudah tidak aman. Padahal sebenarnya tidak bisa disamakan ya F bicep seseorang dengan orang yang lain. Karena kekuatan otot itu tergantung exercise yang dilakukan. Orang gemuk itu kalau nggak pernah exercise juga belum tentu ototnya lebih kuat daripada orang yang lebih kurus gitu. Orang lebih kurus kalau sering exercise bisa jadi ototnya lebih lebih kuat menahan beban gitu. Jadi eh, seharusnya sih ada alat yang bisa mengukur apa namanya kekuatan otot bicepnya atau otot tricepnya itu, gitu ya. Ini sekilas dengan perhitungan gaya. Nah, saya langsung lanjut dulu ya. Yang kedua, ini perhitungan RWL. Perhitungan RWL ini juga gampang banget, sudah ada rumusnya, di mana dia melibatkan ada beberapa perhitungan, semuanya itu dihitung kecuali LC. LC ini pembebanannya, loadnya itu sudah ditentukan, yaitu 23 kilogram konstantanya. Jadi kalau di RWL itu sebenarnya untuk pembebanan di atas 23 itu sudah sangat tidak aman ya. Kalau masih 23 ke bawah itu masih aman kalau berdasarkan RWL. Tapi kalau yang lain beda. Ya, kalau nanti kita bahas rula reba awas itu paling sampai 10 kilo, mentok 15 kilo gitu. Nah, ini itu sudah ada rumus-rumusnya juga HM, VM, kita lihat sesuatu. HM itu adalah jarak antara titik tengah kedua mata kaki bagian dalam sampai titik yang diproyeksikan sebagai titik benda saat pengangkatan. Jadi kalau teman-teman lagi ngangkat benda, itu jarak horizontal nih ya, antara sumbu tubuh, jadi tubuh dengan benda, itu namanya HM. Jadi semakin benda dekat dengan tubuh, sebenarnya resiko terjadinya MSDS itu semakin kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa barang itu nggak usah jauh-jauh ada di dekatan ke tubuh itu. Nah, yang dihitung adalah titik pembebanan. Jadi kalau bendanya besar, maka titik tengah dari beban itulah titik bebannya. Nah, ini kalau jaraknya kurang dari meter dari tubuh, maka nilainya satu. Dan itu dikatakan mungkin. Nah, kalau lebih dari itu gimana? Nah, itu aman nggak ya kita hitung? Jadi pertama HM-nya kita hitung. Kemudian HM, kemudian tadi jaraknya dalam sentimeter. Nah, kemudian kalau tadi jarak horizontal, sekarang jarak vertikal.
Jadi jarak vertikal ini berlaku jika bendanya memang kita angkat. Kita angkat itu berarti punya ketinggian tertentu dari lantai, gitu ya. Nah, ini sudah ada rumusnya juga, di mana ini apostrof ini artinya mutlak ya. Artinya mutlak berarti kalau hasilnya negatif tetap kita anggap positif, gitu. Nah, eh, di sini sudah dijelaskan bahwa ketika nilai V sama dengan 70 meter atau setinggi bidang, maka itu adalah kondisi. Sekali lagi, rumus RWL ini adalah rumus yang memang dikembangkan untuk orang-orang yang punya struktur tubuh ideal ya, struktur tubuh normal. Artinya pinggang kita itu tingginya 75 cm, 75 cm gitu di atas lantai. Kita nggak tahu kalau orang tinggi ya, kalau orang yang tinggi mungkin ya lebih dari 75 kali ya. Mungkin udah 1 meter lebih gitu kalau orangnya tinggi gitu. Mungkin kalau wanita sih masih memungkinkan. Nah, makanya untuk ini ya ini sekali lagi ini rumus RWL dan kita nggak bisa ganti kalau misalnya orangnya tinggi berarti diganti 100 bu nggak bisa. Jadi ini emang sudah rumus dari RWL seperti ini. Nah, nanti akan ketemu nilai VM-nya. Nah, untuk DM ini adalah jarak, pengaruh jarak. Jadi, jika kita melakukan pekerjaan memindah barang itu berarti ada pergeseran, entah dia bergeser tingginya atau bergeser sorry kalau ini bergeser tingginya kalau tingginya sama tapi dipindah sedikit ke kiri atau dipindah sedikit ke kanan maka D-nya sama dengan 0. Sini ya dilihat perpindahan ketinggian secara vertikal antara posisi awal dan posisi akhir pengangkatan. Jadi kalau misalnya kita ngangkat dari meja 1 digeser ke meja 2 itu D-nya 0. Jadi yang namanya D di sini adalah perpindahan ketinggian. Diangkat dari lantai ke meja. Berarti tinggi lantai ke meja itu adalah D. Gitu. Dan di sini juga sudah dijelaskan nilai D diasumsikan 25 sampai 175 cm saja. Ya, kalau di dalam sini. Kalau lebih dari itu bisa enggak? Iya, bisa saja sih sebenarnya. Cuman di sini dilihat kalau D-nya kurang dari 25 cm, maka dianggap kondisinya ideal atau DM-nya sama dengan 1. Artinya apa? Kalau berdasarkan rumus RWL itu, selama kita mengangkat atau memindahkan benda dengan ketinggian kurang dari 25 cm itu masih aman untuk punggung kita, untuk eh, apa tulang tulang dan rangka kita. Cuman kayaknya kok nggak mungkin ya. Kalau ngangkat cuma 25 cm itu kayaknya kok nggak mungkin banget gitu. Jadi ya nggak apa-apa, memang tujuannya harus kita hitung seberapa bahaya sih posisi atau pekerjaan tersebut. Nah, kemudian lanjut ini adalah pengali asimetri. Pengali asimetri itu apa? Jika kita memutar badan ketika kita melakukan proses material handling. Jadi kita memutar badan kita karena mungkin bendanya diletakkan di samping kiri atau di samping kanan. Berarti kita berputar, nah itu ada sudutnya. Sudut itu diambil dari mana? Nah, ini dari sumbu tubuh kita ditarik ke depan. Nah, di sini sudah apa namanya? Sudah ada ya sudutnya itu dari ini. Nah, ini sudutnya. Kalau kita tinggal dihitung aja sebenarnya bendanya diletakkan di mana, nah itu diukur sudutnya. Nah, kalau nggak berputar berarti apa nilainya? Ya nol. Berarti itu ini nol, skornya 1. Itu skor ideal. Artinya, memang posisi yang tidak menuntut tubuh berputar ketika mengangkat itu adalah posisi yang bagus gitu. Kalau udah berputar, ya itu berarti harus walaupun berputarnya cuma sedikit, di sini beresiko. Ada resikonya. Nah, kalau ini satuannya radius, berarti radian, sorry, radian. Ini nanti sesuai dengan sudutnya. Misalnya sudutnya 30, berputar 30 derajat, berarti ini langsung ditulis 30. Atau berputar di 90 derajat, berarti ini langsung 90 gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah FM. FM itu apa? FM itu adalah pengalih frekuensi. Jadi, kalau benda itu hanya diangkat sekali, 2 kali, itu mungkin nggak bermasalah ya. Tapi kalau diangkat berulang-ulang dalam
durasi waktu yang singkat itu akan berdampak beresiko pada tulang atau otot kita gitu. Nah, di sini ada tabelnya, ya di sini dilihat untuk frekuensi pengangkatan per menit kurang dari 0,2 maka diambil nilai frekuensi per menit 0,2. Ini frekuensi pengangkatan per menit ya. 0,2 itu kan berarti 2 per 10 atau 0,2 itu per 60. Kalau menitnya kita ganti detik berarti per 60 detik. Per 60 detik itu 0,2. 2 per 10. Berarti berapa tuh? Kita bisa bilang berapa tuh? Apa itu? Berapa menit sekali gitu ya dia baru ngangkat. Artinya kalau 1 menit 0,2 berarti 5 menit sekali dia ngangkatnya. Jadi 5 menit sekali ngangkat 5 menit ngangkat sekali gitu. Kalau 0,2. Kalau 0,5 kan berarti 2 menit ngangkat sekali gitu ya. Harusnya begitu ya. Nah, jadi kalau masih 5 menit ngangkat sekali, 5 menit ngangkat sekali, itu ternyata menurut RWL sih bukan jadi tidak bagus ya. Bukannya bagus, tapi itu yang paling ringan gitu. Kalau ada yang ngangkatnya 5 menit itu udah 3 kali ya, itu sudah parah sih, sudah parah banget gitu. Atau misalnya ngangkatnya 15 menit cuma ngangkat sekali, 10 menit cuma ngangkat sekali, itu sebenarnya belum, kalau dari RWL ini bahayanya belum kedetek gitu, karena yang paling ini adalah 5 menit sekali itu. Ya nanti semakin ke sini tuh yang puncaknya itu adalah 15 kali per menit gitu. Dalam 1 menit dia bisa mengangkat sebanyak 15 kali. Wah, itu kan ngeri sekali ya. Dan ini ada durasi waktunya, berapa lama dia melakukan aktivitas itu. Jadi kalau ngangkat 15 kali per menit tapi dilakukan 1 jam, itu skornya masih 1 gitu, masih aman. Tapi kalau dilakukan 2 sampai 8 jam, nah ini parah sekali ini apa namanya skornya. Nah jadi apa namanya? Ini namanya pengalih frekuensi. Jadi kita memperhitungkan kalau postur kerja, kadang kalau postur kerja kita pakai ruler awas itu nggak memperhitungkan berapa kalinya. Yang penting kalau nggak salah acuannya itu 4 kali gitu, 4 kali per menit gitu. Atau lebih dari 4 kali per menit dia sama aja gitu. Tapi kalau di RWL tuh ada perbedaan scoringnya. Nah, kemudian yang terakhir ini kayaknya CM atau pegangan ya. Jadi kalau benda itu punya pegangan, ketika diangkat dan pegangannya itu nyaman untuk tangan, maka nilainya 1. Nah, dia punya pegangan, tapi ketika dipakai untuk mengangkat, tangan kita kerasa sakit. Nah, itu cukup. Yang buruk itu jika tidak ada pegangannya sama sekali. Sehingga mungkin apa namanya effort tangan kita untuk mempertahankan benda gak jatuh itu aja udah berat gitu. Apalagi harus mengangkat sampai tujuan. Sehingga ini kondisi yang buruk. Nah, itu tadi semua ketika kita sudah punya nilai semuanya tadi, tinggal dikali-kali aja menjadi skor RWL gitu. Nah, skor RWL ini belum selesai sampai di situ ya. Kita nanti akan menghitung RWL awal sama RWL akhir. RWL awal itu apa? RWL awal itu adalah posisi ketika kita mau ngangkat gitu ya. Nah, atau belum memindahkan barang. Kemudian RWL akhir itu ketika barang sudah kita pindahkan gitu. Nah, kan tadi ada skor tuh di mana ketinggiannya berpindah. Maka ketika kita menghitung RWL awal atau akhir, nilai perpindahan itu sama untuk keduanya RWL, baik RWL awal maupun RWL akhir. Itu nilai DM-nya tadi sama. Nah, ini eh, maksud rumusnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita punya RWL awal dan RWL akhir masing-masing punya besaran, maka kita ambil besaran yang paling kecil. Misalnya RWL akhir besarannya lebih kecil daripada RWL awal, maka kita ambil nilai yang RWL akhir. Tinggal dibagi aja eh, beban yang kita angkat berapa dibagi RWL-nya. Nanti akan ketemu lifting index-nya. Nah, lifting index inilah yang bisa kita pakai untuk mengukur apakah proses pengangkatan tersebut itu aman atau berisiko. Gitu ya.
Nah, ini saya rasa ini ya untuk pertemuan hari ini sebenarnya ada metode yang ketiga lagi. Yang ketiga itu adalah metode Rulareba awas atau kalau teman-teman yang kerja di mining mungkin kenalnya Gotrak kali ya. Nah, ya, metode Gotrak itu yang pakai SNI itu sebenarnya itu sama, hanya namanya beda. Kemudian cara apa namanya urut-urutan menghitungnya atau cara menghitungnya itu yang agak sedikit beda scoringnya. Tapi sebenarnya intinya sama gitu. Kayak dari ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, pusing atau pusing? Silakan yang mau Pusing, bertanya. Bu. Pusing. Pusing kalau paham nggak apa-apa, Pak. Yang penting pusing tapi paham. Daripada nggak pusing tapi nggak paham ya itu yang parah. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti supaya bisa diputar-putar lagi, nanti coba saya kasih recordnya ya. Siapa tahu nanti mau ada yang muter-muter. Dan materi UTS kita sampai sini ya, sampai perhitungan RWL. Jadi nanti kalau nggak paham tapi diem ya nanti nggak bisa. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup. Serius ini nggak ada yang nanya. Halo, ada orang nggak ya? Bingung Bu mau tanya apa nih? Bingung. Yang penting udah paham ya. Intinya udah paham ya cara perhitungannya. Nanti bisa diputar ulang lagi videonya. Saya Bu, tanya Bu, sebentar Bu. Tadi saya ingat Apa? sesuatu. Oh ya, Eh, untuk yang sudut tadi loh Bu. Tadi A-nya tadi apakah alfa ya Bu ya? sudut ya, sudut. Ah, itu tuh. Ini ya, sudut asimetrik A-nya. A-nya itu Ya, ya ini sudutnya. oke, oke. Nanti Ya, satuannya dalam radian tadi ya Bu ya. yep. Tapi ya, jadi radian tuh satuan radian nggak usah dipikir harus konversi ke satuan yang lain gitu ya, kayak sinus kosinus. Langsung aja dimasukkan angkanya gitu. Oke, berarti alfa nggih niku nggih Bu nggih. Ya, ya Oke, oke, betul. oke, oke. Ada lagi? Sudah cukup? Ya, Bu, bisa tanya hal lain, Bu? Ya, boleh. Bu, besok kan ujian risk management kan? Yang kapan? Oh, yang Terus, besok. Ya, iya. betul-betul. Tapi materinya belum dapet, Bu, yang kemarin, Bu. Oh Materinya ya, belum oke. diisi. Ya, nah, ini juga saya itu agak bingung ya. Ini kan yang karyawan kayaknya nggak mungkin saya ujikan di jam siang nih kayaknya nih. Jadi saya agak bingung ketika saya geser ke sore atau malam karena nanti pasti bentrok dengan mata kuliah yang lain gitu. Jadi bocoran aja untuk yang ujian saya masih yang besok ya, yang manajemen risiko saya coba cari waktu yang nggak siang gitu ya, supaya nanti saya nggak repot bikin bikin jadwal. Jadi nanti mungkin reguler yang menyesuaikan aja ikut yang ujiannya yang di sore atau yang di malam. Kemungkinan sih yang di malam ya. Saya coba cari ini dulu apa jamnya. Saya coba cari pakai jamnya, mungkin pakai jamnya Pak Bekti atau Bu Erna gitu Pak Panji. Yang penting pantau aja GC-nya ya. Nanti segera saya umumkan. Ya, Bu. Oke, sementara itu mungkin ya. Nanti kalau bingung mau bertanya apa, ya mungkin nanti bisa diputar ulang aja videonya supaya paham apa yang dan tahu apa yang mau ditanyakan.